Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian pagi hari ini di hari kedua Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkah dari kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 sampai halaman 89. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bilumi fid dharain amin. Al-babul awwal fi fadlil kasbi wal khassi alaihi amma minal kitabi faqaluhu ta'ala wa ja'alnan nahara ma'asha dzakarahu bi ba'radil imtinan wa qala ta'ala wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun wa ja'alaha rabbuka ni'matan wa talaba syukri 'alaiha wa qala ta'ala laisa 'alaikum junahun aw tabtaghu fadlan min rabbikum wa qala ta'ala wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa qala ta'ala fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bab pertama ini masih membahas tentang keutamaan bekerja dan satu anjuran motivasi supaya semua umat Islam itu giat bekerja. Karena ini yang menulis adalah Syekhul Islam, Hujjatul Islam, oleh gurunya Imam Haramain Al-Juwaini. Imam Al-Ghazali ini punya julukan yang menunjukkan kedalaman keluasan ilmunya. Julukannya Bahrun Mughrib, samudra yang menenggelamkan. Dari sebutan gurunya ini menunjukkan bahwa Imam Al-Ghazali luar biasa. Sejak masih berguru sama Imam Al-Juwaini, Bahrun Mughrib, samudra atau laut yang menghanyutkan. Hanya laut yang dalam saja yang menghanyutkan. Kalau dalamnya setengah meter kan nggak ada hanyut-hanyutnya loh. Nah, itulah keluasan ilmu Al-Ghazali. Karena luasnya ilmu maka beliau memenuhi seluruh disiplin ilmu, bukan hanya ilmu kalam, fikih, teologi, tapi juga filsafat. Dan di puncak keilmuan beliau menekuni itu mengajar tentang ilmu tasyawuf. Dan menariknya kitab Ihya Ulumuddin ini seperti kami singgung kemarin, bukan hanya membahas tentang ibadah, tapi sekaligus membahas tentang al-adat. Di dalam al-adat ini ada tentang etika bisnis. Etika bisnis yang dirumuskan oleh Al-Ghazali tidak hanya berkaitan dengan manajemen dan ilmu ekonomi modern, tetapi justru berlandaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Dan ini yang akan kita pelajari. Amma minal kitabi, adapun dalil-dalil keutamaan bekerja dan anjuran supaya kita giat bekerja, faqalu ta'ala, maka ada di dalam firman Allah Ta'ala, wa ja'alna nahara ma'asha, wa ja'alna, dan kami jadikan an-nahara di waktu siang hari ma'ashan sebagai waktu untuk bekerja. Maka baiknya kalian kalau siang itu ya mulai subuh jangan tidur, karena wa ja'alna nahara ma'asha. Ini di surat apa? Itu lihat di footnote-nya, catatan kakinya, An-Naba ayat 11. Sebutnya di surat An-Naba ini Allah menyebut 9 dalil kemahakuasaan Allah berkaitan dengan seluruh penciptaan. Misalnya di ayat 6, alam naj'alil arda mihada, tidakkah telah aku jadikan bumi ini hamparan, wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai patok. Jadi ini bumi hamparan, ada patok-patoknya itu al-jibal. Wa khalaqnakum, apa artinya? Dan aku jadikan kalian berpasang-pasangan. Ini pasangan, dengan belakangnya pasangan, dengan sampingnya pasangan. Wajalna naumakum subata, dan aku jadikan tidurmu itu sebagai tempat istirahat, waktu istirahat.
Tidur itu baik, yang penting waktunya tepat. Karena memang tidur ini bagian dari menterapi fisik dan mental. Orang boleh capek seharian bekerja, punya pikiran yang berat, menghadapi masalah-masalah yang rumit, tapi begitu bisa tidur, maka masalahnya hilang. Bangun tidur langsung fresh, ya, manusia baru. Itulah kenapa kalau kita setiap bangun tidur selalu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Terima kasih Tuhan, Kau hidupkan kembali aku setelah Kau matikan. Jadi tadi malam kita mati. Nah, waktu mau sahur bangun hidup. Jadi tidur ini satu kenikmatan yang luar biasa, terapi fisik dan mental. Nah, kalian sekarang punya alasan kalau tidur toh dimarahi pengurus. Kok tidur? Sedang melakukan terapi fisik dan mental. Keren itu. Kok bisa begitu? Oh, itu Pak. Waja'alna naumakum subata. Yang penting waktunya tepat, tidak habis subuh. Kalau siang tidurnya qailullah. Qailullah itu hanya tidur sebentar, bukan 3 jam. Ya, sebentar bukan 3 jam. Sebentar itu 30 menit. Waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa, dan aku jadikan malam sebagai pakaian. Pakaian itu menutup. Dengan apa? Mataharinya tenggelam menjadi gelap. Maka persis pakaian menutup diri kita. Ayat sebelumnya naumakum subata, tidur sebagai istirahat, terus pakai selimut. Libas itu sekaligus artinya selimut. Udah tidur terus pakai selimut, kan nyaman, nyenyak, bangun fresh. Maka yang ditulis oleh Al-Ghazali, wa ja'alna nahara ma'asa. Kan tadi malam sudah tidur, sudah menterapi fisik dan mental, sudah pakai selimut dengan malam. Sekarang saatnya bekerja, itulah artinya. Wa ja'alna nahara ma'asa, dan aku jadikan, kata Allah, an-nahara, waktu siang itu, ma'asa, waktu bekerja. Zakara menyebut, Zakara nyebut ing ayat ini fi ma'radil imtinani, di dalam bidang yang menguatkan, mengokohkan. Kan itu harus disambungkan dengan ayat sebelumnya. Kan sudah tidur tadi malam nyenyak, udah fresh, udah pakai selimut kegelapan. Sekarang bangun itu bekerja keras. Inilah landasan yang paling kuat kenapa orang harus bekerja keras. Langsung dari kitab suci, langsung dari Al-Quran. Wa ja'alna an-nahara ma'asa. Tentu ini hal yang sifatnya umum ya, dan jangan bantah. Pak Yai itu kan ada banyak orang yang bekerja pakai shift, kerjanya malam-malam. Jam 9 malam kerja sampai pagi, nyampe rumah tidur. Nah itu secara khusus ya, itu kasus. Tapi secara umum malam untuk tidur, siang untuk bekerja. Terutama di awal-awal Islam, ketika malam benar-benar gelap, tidak ada listrik, nggak ada pabrik buka malam gitu. Kalau hari ini kondisinya sedikit berubah, tetapi tentu ini tetap ada keseimbangan. Orang itu nggak boleh bekerja sampai melupakan kesehatannya. Itu jadi ada waktu istirahat, ada waktu tidur, dan di Al-Quran disebut wa ja'alna an-nahara ma'asya. Wa qala lan tahu sapa Allah taala maulur sapa Allah, wa ja'alna lan aku dadekke lakum kanggo sira kabeh, dan aku jadikan lakum untuk kalian semua, fiha, di bumi ini, ma'ayis, sumber penghidupan. Ini ada di Al-A'raf ayat sebelumnya, awal ayatnya, wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun. Wa laqad makkannakum, dan sungguh aku tempatkan kalian fil ardi, di bumi ini. Walaqad makkannakum fil ardi, dan sungguh aku tempatkan kalian di bumi.
Allah mengirim kita di bumi, ditaruh kita, diturunkan. Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Tetapi tidak lupa waja'alna lakum fiha ma'ayish, dan aku jadikan bumi sebagai sumber penghidupan. Jadi Allah nggak ngirim kita itu di tanah yang kering tandus tidak ada kehidupan apa-apa. Kita bisa berusaha bekerja karena di bumi ini telah dijadikan ma'ayish, sumber penghidupan. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit orang yang bersyukur. Karena itu saya ingat ada satu puisi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal. Ini satu tokoh ilmuwan dari Punjab, India ya. Aslinya dari Kashmir. Seorang pemikir pembaru tapi sekaligus sastrawan dan mendalami dunia sofistik. Karena itu disertasi dia tentang perkembangan metafisik di Persia, menarik, berkaitan dengan waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dia menulis begini: Tuhan menciptakan dunia dan manusia menjadikannya lebih indah. Kau jadikan malam, aku jadikan lentera. Kau ciptakan lempung, aku ciptakan cawan. Kau ciptakan padang pasir, gunung dan rimba, aku ciptakan kebun, taman dan hutan buatan. Keren itu. Jadi kita itu harus mewarisi kemahakuasaan Allah. Kalau Allah itu maha pencipta, kita pencipta. Allah itu maha kreator, kita seorang kreator. Maka dalam puisi Iqbal itu Allah menciptakan tanah, kita menciptakan taman. Allah nggak buat taman, yang buat harus manusia. Ketika malam tiba, kita akhirnya membuat lentera. Jika Allah bikin padang pasir, gunung dan rimba, maka kita buat taman, kebun dan hutan buatan. Alhamdulillah, pesantren kita kan terinspirasi dari Muhammad Iqbal juga. Tenggo Sujo ini sebetulnya nggak punya potensi alam, nggak punya pantai, nggak punya gunung, nggak punya. Tapi kita bisa menciptakan itu. Kita punya taman, namanya Taman Cinta. Kita punya kebun, semua buatan. Kita buat hutan buatan. Iqbal juga mengatakan di syairnya itu, aku membuat batu menjadi cermin, aku merubah racun menjadi obat. Bisa nggak racun dibuat jadi obat? Bisa, namanya vaksin. Vaksin sebenarnya kan racun. Orang mau haji mau umroh harus suntik meningitis. Itu kan penyakit yang sudah diteliti di laboratorium oleh tenaga medis untuk kekebalan. Jadi imunitas itu yang dimasukkan adalah racun. Manusia merubahnya menjadi obat. Gitu. Kebesaran manusia karena daya ciptanya. Bulan dan bintang hanyalah mengulang perintah yang telah diberikan kepadanya. Jadi sebetulnya ketika Allah menaruh kita di bumi, kita itu sudah bisa melakukan aktivitas apapun. Justru kita yang buat bumi ini harus indah. Ada gedung-gedung yang buat bukan Allah. Allah cukup menciptakan tanah, air, udara, dan kita menciptakan semua yang ada di bumi ini. Gitu. Dan ini menarik juga. Jadi bagi kita calon pengusaha, bisa doakan semua santri-santri menjadi pengusaha sukses. Nanti inspirasinya cukup dari sini saja. Waja'alna lakum fiha ma'ayish. Ketika Allah menciptakan bumi, tanah, kira-kira dari tanah bisa dibuat apa? Bisa dibuat ini, apa namanya nih? Miniatur menara. Ini dibuat dari tanah. Allah nggak ngirimkan ini kan? Allah ngirimkan tanah, air, dicetak menjadi karya cenderamata yang indah bagus. Dari tanah juga bisa dibuat apa? Batu bata. Bisa dibuat apa? Celengan. Nah itu yang dibuat, kita mewarnai celengan. Itu dari tanah kita membuat miniatur menara, batu bata, keramik yang mahal, puji, ada celengan. Bisa dibuat apa lagi? Piring. Dibuat apa lagi saya?
genteng, kan keren tuh. Jadi Allah tidak menciptakan genteng, yang menciptakan genteng manusia. Allah menciptakan air, dari air bisa kita ciptakan produk yang berkualitas dan bisa membuat orang sangat kaya raya. Apa kira-kira dari air? Aqua, yang punya itu kan Tirto Utomo namanya, ini kan sesuai dengan namanya. Jadi nggak terbayang harga air mineral lebih mahal ketimbang BBM. Karena apa? Daya cipta. Allah menciptakan air, manusia menciptakan minuman dalam kemasan. Itu dari air bisa dibuat apa lagi? Buat apa? Dibuat ale-ale. Kamu minuman kesukaannya apa? Itu dari air bisa diciptakan segala banyak. Karya cipta yang menghasilkan, termasuk peradaban itu bisa dibentuk kalau ada pembangkit listrik tenaga air. Kan tidak terbayang itu. Bendungan-bendungan itu, waduk itu diciptakan bendungan supaya ketika kemarau masih ada simpanan debit air yang cukup sehingga bisa tetap mengairi. Jadi Allah menciptakan tanah, kita menciptakan taman, menciptakan karya-karya yang indah, seni yang mahal. Allah menciptakan air, Allah juga menciptakan udara. Itu wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Maka ide bisnis itu bisa kita dapatkan dari ayat suci. Itu. Justru kita semoga punya apa-apa yang kita hadirkan itu lahirnya langsung dari kitab suci. Jadi syair yang saya baca, saya membayangkan Muhammad Iqbal sedang baca ayat-ayat yang sedang kita kaji hari ini. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish, Allah menaruh kita, laqad makkannakum fil ardi, Allah mendudukkan kita dan menjadikan sumber penghasilan, sumber penghidupan. Kemarin tanggal 21 April kita memperingati hari apa? Hari Kartini. Ada buku fenomenal judulnya habis gelap terbitlah. Itu terinspirasi dari ayat Al-Quran. Ya, itu terinspirasi dari ayat Al-Quran karena sebetulnya Kartini seorang santri. Santrinya Mbah Soleh Dara Semarang, pengarang kitab tafsir Faidur Rahman bahasa Jawa. Minadz zulumati ilan nur. Artinya apa? Habislah gelap terbitlah. Maka sekarang cari, ketika Anda mengaji, menghafal ayat-ayat, turunkan sampai menjadi sebuah ide, menjadi pencerahan, menjadi karya cipta yang mahal. Dan semua ini ditulis oleh Al-Ghazali di dalam bab keutamaan bekerja dan motivasi untuk bekerja keras. Ayat-ayat Al-Quran yang dimunculkan, dijadikan siang sebagai waktu mencari rezeki, dan dijadikan bagi kalian bumi ini sebagai sumber penghidupan. Wa qala ta'ala, wa qala ta'ala sapa Allah ta'ala wa sapa Allah, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Tidaklah berdosa bagi kalian an tabtaghu, untuk mencari fadlan, karunia, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Ini menariknya. Rizki, uang, materi di ayat ini disebut sebagai fadlan. Fadlan itu karunia. Jadi semakin jelas ya, uang itu baik, rizki itu positif, materi itu berguna, karena disebut sebagai fadlan. Dan menariknya, ayat ini diturunkan justru ketika orang sedang di puncak ibadah haji di Arafah. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal mas'aril haram. Gitu. Laisa alaikum, kalian tidak ada masalah, tidak berdosa mencari rizki selama atau
sementara kalian melaksanakan ibadah haji. Yang penting tidak mengganggu aktivitas ibadah yang utama dan tidak dijadikan motivasi utama. Jadi orang haji, tapi kan gak kebayang haji hari ini yang hanya sebentar, kadang 21 hari haji plus. Haji di zaman lampau kan berbulan-bulan. Bekal tidak selalu cukup. Karena itu melaksanakan ibadah haji, puncak ibadah umat Islam termasuk di Arafah, nyambi bisnis tidak berdosa. Laisa alaikum junahun. Tidak ada masalah. Ada seorang punya kebiasaan sewa menyewa. Dia itu punya banyak properti. Kalau sekarang saya bayangkan ya para pengusaha-pengusaha yang selalu menyiapkan maktab ya. Maktab itu satu hotel yang ditempati para jemaah dari luar negeri. Maka ketika musim haji tiba, mereka kan terlibat transaksi sewa menyewa hotel, perabot, catering, termasuk bis. Kan orang ziarah antar kota itu pakai bis. Nah, ada orang ngomongin dia, kamu ini haji tapi malah sibuk bisnis. Dia nggak enak hati. Akhirnya datang kepada seorang sahabat yang alim namanya Ibnu Umar, dan dia curhat. Ya Aba Abdurrahman, aku ini haji, tapi orang-orang mengatakan aku ini nggak dapat pahala haji karena saya tetap melaksanakan kegiatan usaha saya sewa menyewa properti yang dibutuhkan oleh para jamaah haji. Maka apa yang dikatakan Ibnu Umar? Dia mengatakan, apakah kau berikhram? Iya, saya berikhram. Saya ambil mikot pakai ikhram, saya tawaf, saya wukuf, saya mabit. Saya melaksanakan seluruh manasik haji. Maka jawaban Ibnu Umar mengatakan, hajimu sah dan semoga berpahala, terima haji yang mabrur. Dulu, setelah kasih jawaban itu, Ibnu Umar mengatakan dulu di zaman Nabi masih hidup, ada juga sahabat yang bertanya, kegiatannya kurang lebih kayak kamu. Dia itu sementara haji, dia punya kegiatan bisnis sementara haji. Dan haji kan lama, jadi tidak mungkin semua orang nggak melakukan aktivitas usaha, nanti ibadahnya malah nggak bisa sempurna. Kalau yang punya properti, yang punya maktab, yang punya hotel, yang punya bis, yang punya catering tutup selama musim haji, perusahaannya tutup, tidak bisa kita melaksanakan haji dengan baik karena kita butuh fasilitas banyak hal itu. Nah, sementara mereka tetap menjalankan usaha bisnis, itu mereka juga berangkat haji, melaksanakan manasik. Dan itu terjadi sejak Nabi masih hidup. Seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, saya ingin haji, tetapi saya tetap harus menjalankan usaha. Bagaimana dengan status haji saya? Rasulullah tidak langsung menjawab. Nah, ini menariknya. Jadi Nabi ini jenius. Harusnya masalah-masalah itu bisa mudah dijawab spontan, tapi ini bedanya Nabi dengan ustadz. Nabi itu semua jawabannya langsung dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka Nabi kalau ada masalah baru, belum ada firman Allah, belum ada petunjuk Allah, tidak mau jawab. Sebentar ya. Semoga dalam waktu dekat ada petunjuk terhadap masalah yang kau tanyakan. Kan beda dengan Ustaz Segar. Apapun masalahnya selalu dijawab. Karena itu banyak yang salah-salah kan? Banyak yang salah-salah. Dan itu jauh dari tradisi para ulama terdahulu ya. Tidak setiap pertanyaan harus dijawab kalau tidak benar-benar kita kuasai. Kurang alimnya apa Imam Malik, kurang alimnya apa Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu banyak riwayat mengatakan kepada kita kalau beliau ditanya jawabannya itu ma'adri. Apa artinya? Aku nggak tahu. Ditanya lagi, pertanyaannya panjang. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Ya saya jawab ya langsung ini biar cepat. Pertanyaan 1, 2, 3 saya tidak tahu. Wah kan keren. Itu ma'adri. Jadi ma'adri itu jawaban dari seorang alim yang justru kelihatan alimnya. Jadi jangan dengan ada beban kalau kalian, apalagi santri kan, kiai aja kalau ditanya santai. Jadi kalian mau habis ini tanya jawab, tanya apa saja. Yang susah-susah, saya udah punya jawaban yang saya siapkan. Apa jawabannya? Ma'adri. Ma'adri itu jawaban.
Jadi jangan kau tiru, jangan sampai kau ujian nasional nanti di sekolah kau jawab semua. Soal satu muadri, soal kedua muadri. Maksudnya gimana? Ini keadaan di sekolah semua jawabannya muadri. Ah, bu guru kayaknya nggak ngaji dia. Imam Ahmad guru, Imam Malik hebat tapi jawabannya muadri. Gitu. Sekali waktu Imam Ahmad itu ada penanya datang dan bertanya dengan semangatnya. Mungkin dia seorang, kalau hari ini mungkin kayak astronot gitu mungkin ya, mengkaji tentang antariksa. Dia nanya, Imam Ahmad, kalau orang pergi ke bulan itu kira-kira caranya nanti mengetahui waktu sholat gimana? Terus praktek sholatnya gimana? Kan itu di sana nggak ada gravitasi, menghadap kiblatnya ke arah mana? Kiblatnya di bawah. Gitu. Pertanyaan kan susah itu. Bagi Imam Ahmad ada susah-susahnya. Itu dia mudah begini. Sebentar, rencana ke bulan kapan? Itu dia. Ya nggak tahu lah kan nanya. Ya gini aja. Nanti kalau mau ke bulan, kira-kira seminggu mau berangkat ke sini. Nanti saya kasih jawabannya. Gitu. Kita ini suka berandai-andai menghayal sesuatu yang tidak faktual dan selalu ditanyakan ke kiai. Jadi itu jawaban yang menunjukkan pentingnya ilmu untuk amal. Buat apa diskusi berwacana yang rumit-rumit tapi kita tidak selalu sesuai dengan apa tantangan kita hari ini. Rasulullah belum mengerti jawaban apakah orang yang nyambi kerja ketika melaksanakan ibadah haji ditanya, maka nanti ya belum ada jawaban. Akhirnya turun ini. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum wa idza afantum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Ayat turun sebagai jawaban atas pertanyaan apakah boleh orang melaksanakan ibadah haji sambil bekerja, melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima, nyambi bisnis. Boleh enggak? Boleh. Karena itu saya juga mempraktekkan haji saya pertama tahun 98. Oh, belum ada lah ya. Tahun 98 saya haji, itu berangkat dari Mesir. Harusnya perjalanan dari Mesir ke Saudi itu cukup 2 jam naik pesawat terbang. Tapi sebagai seorang mahasiswa kami terlalu mewah naik pesawat terbang. Akhirnya kami beli tiket kapal laut. Tapi kapal yang besar gitu. Nah, karena haji lama maka nyambi. Apa kegiatannya? Sebagian ada yang jadi guide, mutawif, pembimbing jamaah. Sebagian yang belum pernah haji kerjanya sebagai catering, membantu melayani kebutuhan makan konsumsi jamaah gitu. Nah begitu nanti sudah mau pulang ke Mesir, udah terima uang dari kerjaan yang kita lakukan, saya juga biasa itu uang tidak saya bawa dalam bentuk cash, saya belanjakan lagi. Apa yang dibutuhkan orang Mesir maka saya beli di situ. Di antara yang saya beli itu koper. Kopernya unik. Kopernya itu besar. Saya nyebutnya ini koper beranak bercucu. Pernah lihat barangnya enggak? Kopernya besar. Kalau dibuka jeret, dalamnya ada kopernya lagi. Keluarkan. Kemudian kalau dibuka lagi ada kopernya lagi. Nah, gitu. Jadi koper itu beranak bercucu. Begitu nyampe di Mesir, mereka jualnya satuan. Ada yang besar sendiri, sampingnya agak kecil, yang kecil gitu. Jadi saya pulang haji 98 dapat uang banyak, tapi waktu pulang ke Mesir nggak bawa uang, tapi bawa koper. Bukan satu, tapi banyak gitu, puluhan. Jadi harus lewat kargo. La junaha alaikum, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Itu haji puncak ibadah. Tempatnya di Arafah, orang lagi wukuf haji, tetapi nyambi bisnis tidak ada masalah. Apalagi kalau hanya ngaji kayak gini, karena itu habis ngaji kayak gini, baiknya kalian langsung buka lapak ya.
buka HP masing-masing jualan online gitu. Kita orang Kudus itu sering diceritain oleh orang tua kita. Jadi ini ada tradisi yang dikembangkan dari warisan Sunan Kudus. Kita sudah familiar istilahnya Gus Jigang. Apa namanya? Gus Jigang. Terutama yang luar kota yang mengikuti tayangan ini, saya sampaikan Kudus kita berbahagia karena mendapatkan warisan berharga dari Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus, yaitu semangat atau spirit Gus Jigang, singkatan bagus ngaji dagang. Bagus itu akhlak, moralitas, spiritualitas gitu. Jadi orang Kudus itu harusnya baik-baik. Jadi cara mudah mencari menantu adalah cari orang Kudus. Ya, karena udah terkenal Gus, panggilannya Gus. Saya di mana-mana panggil Gus, bukan karena saya anak kiai, tapi karena saya ini orang Kudus. Gus, kamu anak kiai? Enggak, kepanjangannya Gus Jigang. Jadi saya itu aktif di RMI, Rabithah Ma'ahidil Islamiyah. Semua itu Gus, singkatannya Gawagis, kumpulan Gus-Gus gitu. Gawagis itu singkatan dari kumpulan Gus-Gus, jamaknya Gawagis. Semua anak kiai. Tapi saya nggak minder karena sama, dia Gus, saya juga Gus. Dia Gus siapa anaknya Pak Yai, saya Gus juga. Ya saya nggak kiai, tapi anak saya bukan Gus. Tapi anak saya udah mulai dipanggil Gus. Nah, ya kan? Kecil-kecil udah pintar baca kitab gundul. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Jadi aktivitas bisnis itu bisa berjalan seiring dengan aktivitas spiritual. Apa itu? Ibadah, ngaji. Karena itu Gus Jigang itu bagus, akhlaknya tertata baik karena sejak kecil dapat pendidikan agama di keluarga-keluarga. Kemudian harus semangat ngaji. Kudus ini kan kota santri, entah berapa jumlah pesantren, ada 150 pesantren, santrinya ribuan, semua ngaji. Dan ngaji itu juga gak hanya ngaji seperti ini, tapi sekaligus kalian harus meningkatkan intelektualitas, harus kuliah setinggi-tingginya. Jadi ngaji itu kemampuan intelektualitas. Tapi jangan lupa setelah akhlaknya baik, semangat ngaji, kemudian jangan lupa untuk dagang. Gus Jigang, bagus akhlaknya, cerdas karena mau ngaji dan kuliah, dan pinter dagang. Itu profil ideal baik untuk laki-laki atau perempuan, ya. Baik untuk laki-laki atau perempuan itu profil ideal kalau cari calon suami yang akhlaknya bagus gitu, pinter ngaji dan pandai dagang. Perempuan juga begitu. Kita ada contoh-contoh laki-laki, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Perempuan kita juga banyak contoh. Contoh yang paling kuat adalah istri Rasulullah SAW, Ibu Khadijah Al-Kubra.